Hari ini juga kita akan menemukan surat Yakobus pasal 1 ayat 12 sampai 27. Paragraf yang pertama ayat 12 sampai 18. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, tetapi tiap-tiap orang dicobainya oleh keinginannya sendiri. Paragraf yang kedua ayat 19 sampai 27. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Dan hendaklah akan menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, itu menipu diri sendiri. Kesimpulannya, Yakobus berkata bahwa orang yang bertahan dalam pencobaan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Tetapi pencobaan datang oleh karena keinginan sendiri, bukan karena Tuhan menguji. Yakobus berkata, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata dan juga lambat untuk marah. Dan inilah kelemah lembutan. Juga berkata akan menjadi pelaku firman. Kalau hanya mendengar saja, itu sepertinya menipu diri sendiri. Menurut Yakobus, ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Tuhan ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ajaran tentang Allah. Pertama, Tuhan telah menjanjikan akan memberi mahkota kepada orang-orang yang tahan uji. Kedua, Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ketiga, Tuhan turunkan setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna kepada kita. Keempat, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Kelima, ia menerima ibadah kita sebagai ibadah yang murni pada saat kita mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Ajaran bagi kita. Pertama, kita harus bertahan dalam pencobaan dan harus meninggalkan dari keinginan sendiri. Dan jangan berkata pencobaan ini datang dari Allah. Semua pencobaannya hanya karena keinginannya sendiri. Kedua, apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Ketiga, hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Keempat, hendaklah akan menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, itu menipu diri sendiri. Kelima, kita harus beribadah dengan mengekang lidahnya, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Aplikasi hanya dua ya, bertahan pencobaan dan menjadi pelaku. Pertama, bertahan pencobaan sekalipun ada ujian tentang puaskan keinginan diri sendiri. Jangan lupa, kalau ada kesempatan untuk memuaskan keinginannya diri sendiri, dan pada saat itu kita harus mengorbankan untuk kehendak Tuhannya, itu pasti pencobaan. Bertahan dalam waktu itu. Janganlah berlaku untuk memuaskan keinginannya diri sendiri. Kedua, menjadi pelaku tentang firman Tuhan yang sedang mendengar dan mengerti. Dengan mengekang lidahnya dan mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Kalau begitu, PR praktiknya begitu aja. Membedakan kehendak Tuhan dan keinginannya sendiri. Apa kehendak Tuhannya? Apa keinginan diri sendirinya? Itu dengan merenungkan firman. Dan dengan dua. Dan melakukan untuk seorang yang dalam kesusahan. Dan janganlah melakukan untuk puaskan keinginan diri. Hari ini juga kita hanya dua saja. Bertahan dalam pencobaan. Dan melakukan
hanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Janganlah melakukan tentang keinginannya sendiri. Hari ini juga selamat melayani. Tuhan memberkati.